Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dengan informasi mengenai pembekalan bagi pegawai Purna Bakti Setjen DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai pentingnya pembekalan sebelum memasuki masa pensiun yang diharapkan dapat menjaga para pensiunan tetap produktif dalam menyambut hari tua. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melepas 6 orang pegawai negeri sipil yang telah masuk masa Purna Bakti. Ia menyampaikan Setjen DPR RI akan melakukan kerjasama dengan PT Taspen untuk memberikan pembekalan yang bermanfaat bagi pegawai pasca pensiun. Pembekalan sebelum memasuki masa pensiun dinilai penting untuk menjaga para pensiunan tetap produktif menyambut hari tua. Selain pembekalan, Setjen DPR RI juga membuat sejumlah program bersama P3S seperti program keagamaan dan olahraga untuk menjalin silaturahmi. Para pensiunan juga tetap bisa menggunakan fasilitas kesehatan di unit Yankes DPR RI guna mempermudah para pensiunan melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, sebenarnya pada prinsipnya pensiunan ini kan kewajiban mereka kedinasan sudah selesai gitu ya. Jadi tinggal pengurus Persatuan Pengurus Pensiunan Sekretariat Jenderal ini juga bisa nanti mengkoordinasikan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang produktif ya di kantor ya. Dengan para pensiunan mungkin kita akan kerjasama juga bisa juga nanti dengan PT Taspen ke depan bagaimana mempersiapkan pensiunan itu supaya ada bekal untuk bekal pengetahuan untuk setelah pensiun itu apa yang bisa dilakukan supaya ada masih kegiatan, karena usia pensiun sekarang antara 58 sampai 60, faktanya kan teman-teman masih sehat, masih segar gitu ya. Di samping itu, Indra Iskandar mengingatkan para pegawai yang masih aktif untuk tetap profesional dalam bekerja dan menjaga suasana tetap kondusif selama tahun politik. Andini dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa mengenai Badan Legislasi DPR RI yang menilai dinamika politik yang terjadi mengakibatkan pentingnya revisi terhadap undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga pelaksanaan pilkada dapat lebih efisien serta menghindari kekosongan kepala daerah yang berkepanjangan. Badan Legislasi DPR RI membahas jadwal revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pembahasan rancangan undang-undang tersebut rencananya akan dirampungkan pada masa sidang mendatang. Supratman Andi Aktas menyampaikan adanya dinamika politik yang terjadi berakibat perlunya segera dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Diharapkan dengan majunya tahapan serta jadwal pilkada serentak tahun 2024, pelaksanaan pilkada bisa lebih efisien serta menghindari kekosongan kepala daerah yang berkepanjangan. Ini ada hal yang urgent untuk kita laksanakan. Yang pertama adalah terkait dengan pembicaraan yang menguat di Komisi 2 yang bersama dengan pemerintah tentu, karena ada rencana untuk memajukan pilkada yang tadinya di bulan November menjadi bulan September. Nah, idenya adalah ini bagus karena ini akan menyangkut soal penyelenggaraan keserentakan. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI Gus Pardi Gaus menyampaikan, percepatan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sebagai upaya untuk membenahi tata kelola pemerintahan di dalam negeri. Ia menilai majunya jadwal pilkada serentak sangat berpengaruh pada kesiapan KPU selaku penyelenggara pemilu. Bagaimana sikap daripada fraksi-fraksi terhadap percepatan itu dengan berbagai pertimbangan. Keserentakan terhadap pilkada, keserentakan terhadap pelantikan anggota DPR, keserentakan pelantikan kepala daerah. Oki Zulindra dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan.
Berita selanjutnya mengenai Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang berharap seluruh unit di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat mempersiapkan langkah akhir tahun dengan baik dan mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Mendekati akhir tahun, pelaksanaan anggaran perlu dicermati agar akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Setjen DPR RI tetap terjaga. Biro Keuangan Setjen DPR RI mengadakan sosialisasi dan penyampaian langkah-langkah pelaksanaan anggaran akhir tahun bersama Direktur Pelaksanaan Anggaran Kemenkyu di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap semua unit dapat mempersiapkan langkah akhir tahun dengan baik dan mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Nah, ini mengasumsikan semua biro-biro pusat-pusat ini harus mencermati setiap triwulan itu pada saat dia melaksanakan kegiatan. Jadi tentu kelemahan-kelemahannya itu harusnya setiap tahun sudah bisa dilihat ya. Jadi kita akan monitor terus ini sampai dengan akhir tahun, dan saya berharap PPK ini di akhir tahun di bulan Desember sampai dengan pertengahan Desember itu fokus di kantor. Kepala Biro Keuangan Setjen DPR RI Rahmat Budiaji mendorong peningkatan kerjasama antar unit-unit kerja Setjen DPR RI untuk mengoptimalisasi IKPA di akhir tahun 2023. Alhamdulillah ya, arahan dari Pak Deputi Administrasi, arahan dari Pak Sekjen, komitmen dari beliau-beliau ini memberikan keyakinan pada kami bahwa kerjasama antar unit kerjasama antar eselon 2 seluruhnya yang ada untuk mendukung capaian kinerja IKPA DPR. Dari Banten, Adila dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan mengalami darurat stok beras yang disebabkan oleh turunnya produksi dan berpengaruh pada kenaikan harga beras. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Produksi beras yang menurun disebabkan oleh ancaman El Nino yang membuat sumber utama air untuk pengairan sawah mendekati titik kritis. DPR RI meminta pemerintah untuk mengoptimalkan food estate atau lumbung pangan guna memperkuat ketahanan pangan, yaitu dengan melancarkan sistem pengairan atau irigasi dan menjamin ketersediaan alat dan mesin pertanian. Selain itu, DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk mencanangkan upaya jangka panjang, diantaranya dengan meningkatkan produksi beras dan memperkuat cadangan beras pemerintah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Darurat stok dan harga beras berpotensi terjadi di Indonesia. Beberapa indikator yang menuju ke arah sana mulai muncul, seperti turunnya produksi beras, harga gabah dan beras yang masih tinggi, serta keringnya sumber-sumber air irigasi akibat dampak El Nino. DPR RI mendorong pemerintah untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk tersebut. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya meredam kenaikan harga beras. Stabilisasi harga komoditas itu dilakukan dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah atau CBP ke pasar induk Cipinang dan pasar-pasar tradisional. Meski demikian, DPR RI menyayangkan beras yang digelontorkan ke pasar merupakan hasil impor. Bulog tidak dapat melakukan penyerapan dari dalam negeri karena harga yang terlampau tinggi. Ironisnya, harga beras impor bisa lebih murah. Padahal berulang kali pemerintah menyatakan produksi beras lokal mengalami surplus. Tadi dapat info dari KDP-nya di Sumut ya bahwa biasanya gudang ini kosong karena tidak bisa menyerap padi lokal. Kemudian diimportlah sampai hari ini sudah masuk 46.000. Dan sebagian itu akan dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan perintah Presiden yang mana mulai September, Oktober, November untuk cadangan beras pemerintah. Ada yang mengatakan sudah panen, tapi panennya di mana? Iya kan? Kemudian mau tanam lagi kapan? Tanam itu paling kalau El Nino-nya cepat itu bulan November, itu pun belum tentu. Kalau November berarti nanti panennya di Januari atau Februari. Ya kan, kalau nunggu segitu sekian lama, hampir 4 bulan, 5 bulan, apa yang akan terjadi? Sebelum memutuskan untuk membuka keran impor, pemerintah harus memaksimalkan penyerapan beras lokal dari daerah yang surplus produksi. Impor hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi dan sebagai stabilisator ketika harga melambung tinggi. Tetapi sekali lagi, kita tentu dari seluruh provinsi di Indonesia ada beberapa daerah yang merupakan penopang daripada pangan kita. Nah, saya mungkin memberikan masukan kepada pemerintah, kenapa ini tidak bisa ditambah saja atau dimaksimalisasi sehingga ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Sehingga keinginan untuk melakukan impor boleh, tetapi bisa harus melihat berapa kuotanya. DPR RI juga prihatin terhadap kondisi saat ini, di mana aturan yang ada tidak memungkinkan Bulog untuk melakukan pengadaan dari dalam negeri karena harga yang terlalu tinggi. Padahal, kembali lagi, melonjaknya harga beras produksi dalam negeri karena tingginya biaya pertanian serta amburadulnya sistem pengelolaan dan distribusi hasil pertanian. Itu terpaksa dibeli dari luar ya. Karena apa? Aturan yang ada tidak memungkinkan Bulog pengadaan untuk SPHP dan bansos itu dari dalam negeri karena harga. Nah, tentunya ke depan kita berharap Bulog dapat beroperasi ya pada saat musim panen raya. Saya kira di bulan-bulan Januari Februari, kalaupun kondisi kekeringan ini bisa berakhir di bulan November, di bulan-bulan Januari Februari insya Allah sudah ada panen. Nah, harapan kita
Bulog bisa beroperasi, membeli untuk kegiatan operasi pasarnya itu dari dalam negeri. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang berupa infrastruktur pangan untuk mengantisipasi krisis akibat perubahan iklim. Solusi impor komoditas pangan seperti beras dan gula hanya solusi jangka pendek. Untuk itu, kedaulatan pangan diperlukan agar rakyat bisa mandiri memproduksi pangan serta bisa menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan sendiri. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi dan terobosan dari pemerintah seperti pemanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif. Pemerintah berupaya melindungi para pelaku UMKM melalui pengendalian dan pengawasan impor, serta penataan perdagangan secara daring. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, baru-baru ini pemerintah menandatangani revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Yefri Hanterus Sitorus menilai revisi Permendak ini belum cukup untuk melindungi UMKM dari gempuran produk impor. Selengkapnya berikut liputan rekan kami Fitian Aunilah. Pemirsa TVR Parlemen, kehadiran platform online seperti TikTok disebut-sebut sebagai biang kerok karena berdampak pada sepinya pasar tradisional. Nah, pemerintah pun resmi mengatur praktik sosial commerce, yaitu transaksi jual beli di platform media sosial. Nah, hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
elektronik yang diundangkan dan berlaku pada 26 September lalu. Nah, lalu apakah Permendak tersebut efektif dalam menjaga produk-produk UMKM lokal? Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Deddy Sitorus dari fraksi PDIP, Pak. Ya. Pak, baik, ini langsung saja nih Pak, Permendak ini sudah resmi nih Pak, berlaku pada 26 September. Nah, lalu kalau Bapak sendiri melihat apakah Permendak ini efektif Pak dalam menjaga produk-produk UMKM lokal khususnya? Kalau menurut saya dia harus didetailkan, ya, ada skema yang jelas. Kalau saya melihat, yang pertama catatan kita bahwa kita tidak mungkin melawan arus perkembangan ilmu dan teknologi, terutama di bidang digital, ya. Jadi itu satu poin. Yang kedua, kita tahu bahwa itu membawa kesempatan atau peluang mendapatkan melakukan usaha bagi banyak orang melalui platform-platform tersebut. Itu juga harus menjadi konsideran. Yang ketiga, harusnya Permendak itu untuk melindungi negara, dalam hal ini pendapatan negara, ya. Lalu kemudian ekosistem industri, manufaktur dan perdagangan kita. Dan yang ketiga, dia harus melindungi para pelaku usaha kecil, ya, terutama yang berada di pasar-pasar tradisional. Nah, kalau saya melihat ini Permendak masih kurang efektif, masih kurang holistik, masih kurang terintegrasi, ya. Ini kita tahu bahwa menurunnya scale of economy dari pasar tradisional, dari retail, dari mall, ya, itu tidak semata-mata karena hadirnya platform media sosial, tapi memang ini kecenderungan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Nah, kalau menurut saya, kita lihat di negara-negara barat yang gempurannya tidak terlalu signifikan seperti kita, karena mereka dikasih zona. Ya, kalau kita pergi ke luar negeri, di sana semua retail, toko dengan merek-merek buatan kita sendiri orang datang, ya, termasuk merek-merek global gitu. Nah, di kita seperti apa? Hanya di pasar. Nah, ini kan harus ada studi dulu yang detail. Apakah benar platform media sosial itu menyebabkan kehancuran pasar-pasar tradisional, ataukah serbuan impor, ya, dari produk-produk yang murah? Nah, saya melihat itu nggak terlihat di sini. Karena kenapa mereka bisa jual murah? Karena produk masif itu, terutama yang datang dari negeri Cina, itu memang saya bisa mengatakan itu ada politik dumping di sana. Jadi mereka membeli 100 pieces, 100.000 pieces. Dia hanya menjual 50.000 pieces, itu sebenarnya sudah untung. Jadi dengan itu dia menurunkan harga habis-habisan sehingga produk-produk kita tidak bersaing, ya, itu jelas sekali. Nah, itu bagaimana? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kinerja aparat kita yang terkait dengan menjaga perbatasan kita itu tidak efektif kalau menurut saya, ya. Sehingga akhirnya mereka menempatkan barang-barang itu di berbagai kota dan itu oleh para reseller dijual di media sosial tanpa ada pajak, tanpa ada katakanlah izin usaha dan sebagainya. Nah, saya kira tidak cukup hanya Permendak, ya. Harus ada Permenkeu, harus ada Perkominfo atau SKB 3 menteri misalnya, ya. Mungkin juga termasuk kepolisian dalam hal ini untuk melindungi serbuan barang-barang murah itu dari sana, ya, dari luar negeri, tidak hanya dari China tapi dari tempat lain, ya. Ini kan harus ada skema seperti itu. Lalu law enforcement-nya seperti apa? Di sini kan tidak jelas. Apakah misalnya kemudian implikasinya Menkominfo berhak men-take down, ya, men-take down akun-akun yang berjualan di media sosial? Itu kan nggak jelas. Lalu kalau mereka mau legal, caranya gimana? Tidak diatur di situ. Ya, lalu kemudian ditetapkan dia 1,5 juta, ya, baru ini orang jualan di media sosial itu jarang di atas 1,5 juta, itu ratusan ribu, puluhan ribu. Jadi ini gimana gitu? Saya melihat ketidakseriusan di sini, ketidakseriusan memahami akar masalah, melihatnya dalam satu persoalan ekosistem yang kompleks. Tetapi saya melihat ini justru lebih persaingan antara e-commerce, ya, marketplace dengan platform-platform berbasis media sosial. Ketika IG dan Facebook menjadi tempat orang berjualan live, nggak pernah ada persoalan ini. Kenapa sekarang IG
TikTok ini menjadi persoalan besar. Ini kita harus jujur lah sama bangsa ini. Ini mau melindungi siapa sebenarnya, ya? Dan kalau itu dilakukan, ya melarang masyarakat berjualan di platform media sosial, jelas aturannya. Ya. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Deddy Sitorus. Nah, tadi ada beberapa poin yang disampaikan, salah satunya adalah bahwa Deddy ini menilai bahwa Permendag ini masih kurang efektif dan untuk itu harus diatur secara holistik dan komprehensif. Nah, dan juga e-commerce ini juga, tidak bisa diatur hanya oleh satu peraturan menteri, tapi juga harus diatur oleh peraturan-peraturan lainnya. Nah, karena tadi juga Deddy menilai bahwa UMKM ini atau e-commerce ini harus mampu mendorong meningkatnya pendapatan negara dan juga harus melindungi UMKM lokal. Dan demikian yang dapat saya laporkan. Saya Fitian Onilah, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami di Fariska. Halo, selamat sore. Kembali bersama saya di Fariska dalam segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online hari ini. Baik, berita pertama membahas terkait dengan Ketua DPR RI mengatakan bahwa santri juga turut berpartisipasi dalam menjaga kerukunan dan persatuan nasional. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini dijelaskan bahwa Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, menyampaikan pentingnya mempertahankan kemerdekaan melalui persatuan nasional pada peringatan Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu 22 Oktober 2023.
Santri diharapkan dapat terus menjaga kerukunan dan persatuan nasional, khususnya di tahun politik jelang Pilpres 2024. Ketegangan dan konflik seringkali muncul di berbagai lapisan masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan pandangan. Puan juga menilai santri memiliki potensi sebagai pemimpin bangsa di masa depan. Kuatnya pendidikan karakter dan kebangsaan yang diterima para santri akan menjadi tombak kekuatan dalam menjaga kebersamaan. Puan juga mengapresiasi ikrar santri yang bertekad untuk terus mewujudkan dan menjaga persatuan nasional. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi topik di perbincangan media online, yaitu berita mengenai kereta api Argo Semeru alami kecelakaan. DPR RI soroti perawatan infrastruktur perkereta apian. Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Peristiwa kecelakaan kereta api Argo Semeru yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya oleh DPR RI. Kurangnya pengawasan infrastruktur dinilai menjadi pemicu kecelakaan tersebut. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menilai PT KAI dan Kementerian Perhubungan perlu memiliki investasi yang tepat pada unsur pemeliharaan semua infrastruktur perkereta apian, termasuk terhadap rel yang merupakan jalan khusus untuk kereta api. Selain itu, meskipun belum ada hasil resmi penyebab kecelakaan, namun perlu dilakukan evaluasi secepatnya. Peristiwa kecelakaan ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan PT KAI sebagai penyedia layanan tentang pentingnya perawatan infrastruktur pada sistem perkeretaapian demi keselamatan masyarakat. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online hari ini yang membahas terkait dengan Ketua DPR RI yang mengatakan bahwa santri juga turut berpartisipasi dalam menjaga kerukunan dan persatuan nasional, dan juga berita mengenai kereta api Argo Semeru alami kecelakaan. DPR RI soroti perawatan infrastruktur perkeretaapian. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia.